Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak soli-solia semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar matematika ya, tetap bab 1, operasi hitung pecahan. Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal ya. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal ya. Silakan anak Soli keluarkan buku paket matematikanya, buka halaman 4. Nah, pecahan desimal ini sudah kita pelajari ya. Kalau nggak salah di kelas 4 sudah ya. Nah, pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal itu yaitu pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal ini dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Ya, seperti kalian menjumlahkan dan mengurangi penjumlahan bilangan bulat. Ya, itu dengan cara bersusun ke bawah. Agar apa? Agar lebih mudah dalam menghitungnya ya. Selanjutnya, nah ini langkah-langkah penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yaitu yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diluruskan. Jadi kalian untuk dalam menulis penjumlahan dan pengurangan bersusun ke bawah, jadi harus menulisnya ke bawahnya harus sesuai nilai tempatnya ya. Puluhan sama puluhan, satuan sama satuan, persepuluhan sama persepuluhan, perseratusan sama perseratusan ya, sesuai nilai tempatnya. Dan jangan lupa tanda komanya diluruskan ya. Selanjutnya, jumlahkan setiap angka seperti penjumlahan dan pengurangan bersusun ke bawah ya. Jadi langsung kalian setelah diletakkan angkanya sesuai nilai tempatnya, terus komanya diluruskan, baru kalian hitung penjumlahan dan pengurangannya seperti menjumlahkan angka-angka bilangan bulat ya. Nah, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahannya. Jangan lupa komanya juga dituliskan, jangan terlewat, jangan sampai terlewat ya. Nah, ini adalah contoh bilangan desimal ya. Bacanya 456,789 ya. 789. Jadi di sini 9 ini adalah per seribuan nilainya ya. Per seribuan kan apa? Karena di belakang koma 3 angka. Kalau 3 angka itu artinya per seribuan. Maka nilainya adalah 9 per 1000 atau 0,009 ya. Sedangkan 8 itu nilainya adalah per seratusan karena di belakang koma 2 angka. Maka nilainya 8 per 100 atau 8 dibagi 100 atau nilainya 0,08. Jadi ini dianggap 0,08 ya. Nah, ini angka 7 adalah persepuluhan. Maka nilainya adalah 7 per 10 atau 0,7 ya. Sedangkan 6 ini itu adalah satuan, maka nilainya 6. 5 ini adalah puluhan, maka nilainya 50. Dan 4 ini adalah ratusan, maka nilainya 400. Jadi ini bacanya bukan 456.789, bukan ya, bukan seperti itu ya. Jadi 456,789 ya.
Iya, kita beri contoh penjumlahan pecahan desimal. Perhatikan contoh berikut ya. 2,45 dikurangin ditambah 0,73. Nah, angka-angka pada nilai tempatnya yang sama diletakkan lurus ke bawah. Jadi angka-angka pada nilai tempat yang sama diletakkan lurus ke bawah. Ingat, tanda koma pada pecahan desimal juga diletakkan lurus ke bawah. Jadi ini misalkan perseratusan, maka ini juga 5/100-an, maka tiganya juga diletakkan perseratusan sama perseratusan ya. Persepuluhan juga letaknya nilai tempatnya sama persepuluhan. Satuan juga angkanya atau nilai tempatnya sama dengan satuan ya, seperti itu ya. Komanya juga harus diluruskan, harus lurus. Nggak boleh ini 0,7 0,0-nya di sini, komanya di bawah 2. Tidak boleh seperti itu ya, harus lurus. Nah, maka setelah kita nilai atau angkanya kita tulis, maka kita jumlahkan seperti menjumlahkan bilangan bulat biasa ya. 5 tambah 3, 8. 4 tambah 7, 11. Tulis 1, nyimpen 1. Nah, 1 tambah 2, 3. Jangan lupa komanya juga ditulis lurus ya. Jadi jawabannya adalah 3,18. Di mana 8 ini adalah nilainya perseratusan. Ya, jadi perseratusan ditambah perseratusan, 5 ditambah 3 yaitu 8. Persepuluhan ditambah persepuluhan, 4 tambah 7, 11, simpen 1 ya. Terus ini satuan tambah satuan. Ya, nilainya adalah 3. Seperti itu ya, harus ditempatkan angka-angkanya pada nilai tempat yang sama. Contoh kedua, 0,35 ditambah 0,4. Nah, 0,35. Nah, 0,4 luruskan ya. Nih. Angkanya pada nilai tempat yang sama, satuan sama satuan. Ini juga persepuluhan sama persepuluhan, maaf. Nah, ini komanya juga lurus ya. Kita tambah. Nah, maka nilainya adalah 5. Ini dianggap 0 ya. 5 tambah 0, 5. 3 tambah 4, 7. Jangan lupa komanya diluruskan. Koma 0. Jadi jawabannya adalah 0,75 ya. Selanjutnya nomor 2. 1,25 ditambah 0,875. Nah, 1,25. 0,875 ditambah. Nah, ini ditambah. Ini dianggap 0 ya. Jadi 5. 5. Di sini 5 tambah 7, 2. Ya. 2 tambah, nyimpan 1 di sini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 8, 11. Dan 1 di sini. Jadi sini 2. Ya. 2,125. Ini salah ya, maaf ya. Selanjutnya 15,235 ditambah 4,065. Nah, 15,235 ditambah 4,065 kita jumlah. Nah, 5 tambah 5, 0. Nyimpen 1 sini. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. Nyimpen 1. 1 tambah 2, 3. Komanya jangan lupa ditulis komanya. Nah, 5 tambah 4, 9. 1 tambah 1, 1. Ini 0 ya, nggak ada ya. Jadi satunya turun. Jadi jawabannya adalah 9,300 ya. Selanjutnya kita ke pengurangan pecahan. Perhatikan contoh berikut ya. 0,80 dikurangin 0,65. Maka jawabannya adalah 0 diambil 5 kan nggak bisa. Jadi minta sini 1. Jadi 7 ya. 10 dikurangin 5 adalah 5. Ya. 7 dikurangin 6 adalah 1. Ini salah juga, maaf ya. 1. Maka hasilnya adalah 0,15 ya. Selanjutnya yang ini
6,75 dikurangin 2,725. 6,75 dikurangin 2,725. Nah, ini 0, dianggap 0 ya. 0 diambil 5 kan nggak bisa, minta sini 1, jadi 4, ini jadi 10. 10 diambil 5, 5. 4 diambil 2, 2. 7 diambil 7, 0. 6 diambil 2, 4. Ya. Jadi harus lurus komanya. Jadi 4025 ya. Selanjutnya 10,009 dikurangin 8,02. Nah, diluruskan ya. 802-nya ini kan karena 8 satuan, maka diluruskan dengan satuan. Nah, ini juga diluruskan ya. Persatuan, perpuluhan, persatuan, dan perseribuan. Maka hasilnya adalah 9 turun. Nah, ini 0 diambil 2 kan nggak bisa, minta sini 1, jadi 10. 10 diambil 2, 8. Ini nanti diminta 1, tinggal 9. 9 turun. Ini tadi juga diminta sini 1, jadi 9. 9 diambil 8 adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1,989 ya. Nah, seperti itu ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk latihannya silakan anak Soli Solia tolong kerjakan latihan 1 halaman 6 nomor 2 CE dan G. Kalian lingkari ya CE dan G. Nah, latihan 2 halaman 8 nomor 2 DFI. Kalian lingkari ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Wabarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.